Selamat berjumpa kembali dalam perkuliahan analisis keuangan daerah. Kali ini kita akan membahas tentang public expenditure analysis atau analisis belanja publik, atau kadang ada yang sering juga menyebutnya dengan public expenditure review, yang sering atau review atas belanja publik. Jadi kedua pendekatan ini merujuk pada hal yang sama, di mana ini adalah salah satu teknik untuk melihat atau mengukur kualitas dari belanja publik yang dilakukan oleh pemerintah, khususnya itu yang dalam konteks kuliah kita adalah bisa diimplementasikan dalam untuk menganalisis kualitas belanja pemerintah daerah. Baik, kita lihat dari eh, perkembangan atau diskusi sebelumnya bahwa dari hubungan keuangan pusat dan daerah yang dilingkupi dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang HKPD, di situ ada salah satu klausul penting di mana eh, mendorong agar kualitas belanja pemerintah daerah harus memiliki tingkatan yang cukup baik. Hal ini dimaksudkan agar kualitas belanja yang dilakukan oleh pemerintah daerah bisa mewujudkan alokasi yang efektif dan efisien, yang nanti teman-teman akan lihat bahwa alokasi yang efektif dan efisien ini adalah jiwa utama dari analisis belanja publik atau review terhadap belanja publik, atau yang sering disebut dengan PA atau PR. Jadi kalau di sebelumnya kita akan mendorong bagaimana upaya mengoptimasi pendapatan yang disesuaikan dengan potensi daerahnya, maka di sini setelah kita melihat ada konsep manajemennya tentang manajemen berbasis kinerja, kemudian kita juga membahas tentang pengelolaan kas, kemudian di sini kita juga membahas tentang bagaimana manajemen berbasis kinerja yang konseptualnya telah kita bahas di pertemuan sebelumnya, bisa diukur, bisa dianalisis, efektif, dan efisiensinya. Nah, inilah kenapa dalam upaya konteks hubungan keuangan pusat daerah yang baru, eh, kualitas belanja publik menjadi aspek yang utama, dan salah satu tools atau alat untuk melakukan analisisnya itu dilakukan dengan mekanisme PR. Nah, jadi ini adalah dasar-dasar atau outline dari presentasinya. Kita akan bicara tentang dasar-dasar PR. Kemudian kita akan sedikit menyinggung lingkup dan fokus, aspek makro, pembahasan sektor, sampai kemudian kita akan lihat proses dan metode analisis yang sering digunakan di dalam PR, sampai dengan praktik baik dan batasan analisis yang dimiliki oleh PR ini. Nah, ini PR adalah alat diagnostik yang pertama kali dikembangkan oleh World Bank atau Bank Dunia dengan tujuan mengevaluasi efektivitas pembiayaan publik dan dapat digunakan sebagai dasar informasi keputusan dalam mengalokasikan belanja, dalam menentukan alokasi belanja oleh pemerintah. Jadi setelah dievaluasi apakah dia efisien atau efektif, kemudian hal itu menjadi dasar dalam pengambilan keputusan belanja pemerintah selanjutnya. Kemudian PR merupakan sifatnya merupakan alat yang fleksibel, jadi untuk merespon prioritas pemerintah dalam pendapatan dan belanja. Jadi dalam PR ini kita akan melihat bagaimana PR ini bisa digunakan untuk menganalisis belanja dalam karakteristik yang besar, dalam konteks daerah yang besar, ataupun dalam sektor-sektor tertentu. Jadi hal ini yang menyebabkan PR sangat fleksibel di dalam implementasi dan penggunaannya. Kemudian
PR bisa digunakan untuk menganalisis belanja pemerintah antar periode serta bisa mengukur dalam konteks itulah PR akan bisa mengukur konsistensi prioritas dan kebijakan atas hasil-hasil yang dicapai. Jadi karena kemampuan PR itu bisa digunakan untuk melihat kualitas penganggaran antar waktu, antar periode, maka PR bisa akan melihat bagaimana konsistensi capaian hasil dari prioritas kebijakan yang diambil oleh sebuah pemerintah daerah, suatu pemerintah daerah. Nah, hal ini tentunya sangat konsisten dengan apa materi yang telah kita pelajari sebelumnya, khususnya terkait dengan analisis berbasis kinerja. Jadi, manajemen berbasis kinerja. Nah, ini adalah area inti yang diliputi oleh PR. Jadi nanti kita akan lihat ada kerangka makro fiskalnya, ada item belanja sektoral yang dianalisis, kemudian ada kelembagaan dalam manajemen belanja publiknya, sampai kemudian kita akan bisa melihat analisis dampaknya bisa ke growth, poverty, equity, serta aspek efisiensi dan efektivitas yang akan diukur, yang akan dinilai di dalam PR ini. Jadi ini adalah aspek-aspek yang diliputi, nanti aspek-aspek inilah yang kemudian akan kita lihat contohnya dalam sesi pertemuan selanjutnya. Nah, keunggulan PR bisa digunakan lintas daerah. Jadi ini contohnya ada daerah AFR, ada daerah IAP, ini hanya sebagai contoh saja untuk menyamarkan daerah-daerah tersebut. Dan kemudian bisa dilihat ada Fiscalis Center-nya, ada variasinya, bagaimana suatu daerah itu fokus pada education dan health, ada daerah yang fokusnya pada agriculture, ada yang fokusnya hanya pada civil service, security, maupun pengairan dan seterusnya. Jadi melalui PR kita akan bisa melihat alokasi-alokasinya, apakah pendidikan dan atau kesehatan yang rata-rata dialokasikan oleh seluruh daerah-daerah ini, misalnya rata-rata 38%, kemudian diikuti dengan social protection-nya yang cukup tinggi, dan kalau teman-teman lihat variasinya juga bisa bermacam-macam dan antar daerah, dan inilah salah satu kekuatan yang bisa dinilai oleh PR. Jadi PR dapat menjadi evaluasi dari anggaran berbasis kinerja. Jadi PR dapat digunakan sebagai tools untuk mengevaluasi apakah anggaran berbasis kinerja yang dilakukan oleh pemerintah daerah sudah benar-benar efisien dan efektif. Ini adalah proses dan metode PR-nya. Jadi PR tetap harus dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan banyak pihak, dan kemudian ada cakupan kesepakatan dalam lingkup dan definisi, serta bagaimana data sharing ini juga harus dilakukan. Jadi nantinya PR tidak hanya berdiri sendiri, hanya menganalisis tentang public expenditure-nya saja, tapi juga harus dikaitkan dengan dampak, harus dikaitkan dengan isu yang lain, agar data yang digunakan ini bisa melihat dalam skala, dalam spektrum, ataupun dalam perspektif yang lebih luas. Kemudian dari situ kemudian akan disampaikan laporan rekomendasinya, serta nantinya tentunya pemerintah akan memutuskan sendiri apakah rekomendasi-rekomendasi tersebut akan diimplementasikan atau tidak. Nah, ini adalah contohnya best practice programatik di Belarusia misalnya. Jadi ini dalam konteks best practice disampaikan oleh World Bank. Ini ada PR satunya di tahun 2011. Analisisnya fokusnya pada beberapa item saja. Jadi dia targeted tidak perlu dilakukan ke semua, tapi bisa difokuskan pada beberapa item saja. Misalnya dia bicara tentang pensiun sistem, dia bicara tentang social assistance, kemudian dia bicara tentang subsidi. Kemudian di PR2 misalnya tahun 2013 Belarusia
melakukan reformasi terhadap beberapa aspek fiskalnya. Di sini yang kemudian dievaluasi adalah intergovernmental fiscal relation-nya. Kemudian di situ dia juga mulai ke aspek bagaimana efisiensi dan efektivitas belanja di sektor pendidikan dan sektor kesehatan. Jadi jika teman-teman lihat sesuai dengan apa yang telah kita bahas sebelumnya, jadi PR ini bisa digunakan berbasis sektoralnya. Nah, jadi bisa digunakan khusus untuk mengevaluasi kinerja sektoral tertentu, atau bisa juga digunakan untuk mengevaluasi isu atau aspek yang lebih luas, tidak hanya terkait dengan sektor-sektor tertentu. Ini kasusnya di Tajikistan. Nanti kita buat sesi khusus untuk membahas tentang kasus di Indonesia. Jadi ada government expenditure-nya bicara tentang health dan education sama. Kemudian di Tajikistan tahun 2014 dia bicara tentang risiko fiskal di BUMN-nya. Ada kemudian dia diskusi tentang belanja capital atau belanja khususnya untuk sektor-sektor yang terkait dengan investasi. Nah, ini bagaimana fokus PR disusun. Jadi kita akan bicara tentang konteks tren makroekonomi dan konteksnya untuk memastikan bahwa apa hal-hal urgent yang di-highlight atau hal-hal urgent yang kemudian harus diperhatikan untuk sebuah negara, sebuah daerah menentukan kira-kira alokasi belanjanya itu harus digunakan untuk membiayai kegiatan apa, program apa dalam mencapai target-target tersebut. Kemudian akan dibahas juga tentang analisis tentang fiscal stance-nya atau posisi fiskalnya terkait dengan pendapatan, hutang, ataupun belanjanya. Jadi seberapa longgar kita terhadap hutang, seberapa kita punya stance tentang pendapatan, apakah pendapatannya kita bicara pendapatannya itu harus sebagian besar dari pajak, atau pendapatannya harus sebagian besar dari retribusi, dan seterusnya. Atau kemudian belanjanya stance-nya seperti apa. Seperti di Indonesia ada alokasi misalnya 20% belanja itu harus untuk pendidikan, dan seterusnya. Jadi hal-hal tersebut merupakan salah satu aspek fiscal stance-nya. Kemudian terkait dengan risiko fiskal itu juga nanti akan kita bahas tentang bagaimana resiko-resiko fiskal yang harus dihadapi, misalnya tentang kebencanaan, tentang perubahan iklim, di mana tentunya kalau ada bencana yang harus dihadapi, ada alokasi fiskal tertentu yang harus keluar untuk menangani kebencanaan, dan seterusnya. Aturan fiskal, serta yang terakhir adalah area untuk meningkatkan dan menurunkan belanja dan mengatasi tantangan dalam mencapai tujuan. Ya, ini merujuk kembali pada konteks. Konteks di mana kita akan melihat atau merujuk bagaimana tren dan makroekonomi itu akan dijawab oleh kebijakan fiskal yang dilakukan oleh pemerintah. Ini contohnya di Armenia, ini fiscally focus on PR Incorporated Fiscal Policy Review covering, jadi dia cover both revenue and expenditure. Nah, ini adalah beberapa, karena dia cover both revenue and expenditure, maka dia mendiskusikan tentang taxation-nya, kemudian dia bicara tentang SME taxation, dia bicara tentang beberapa item, dia bicara tentang pajak, kemudian beberapa item dia bicara tentang belanjanya. Jadi beberapa item belanja tentang pendapatan, beberapa item tentang belanja. Nah, ini adalah public expenditure-nya yang dilihat. Oh, ternyata Armenia ada di, kalau kemudian kita benchmark dengan beberapa negara-negara OECD misalnya, oh dia ada di sisi yang kiri bawah. Nah, disinilah kemudian kita akan melihat bagaimana fokus sektor itu dilakukan di dalam PR.
Jadi sektor ekonomi PR itu bisa berdiri sendiri atau bersifat multisektor seperti yang kita bahas tadi. Fokus pada efisiensi dan efektivitas belanja dengan fokus menjawab tantangan dalam mencapai tujuan. Jadi seluruh analisis sektoral yang digunakan dalam PR itu merupakan analisis yang digunakan untuk memastikan efisiensi dan efektivitas belanja dapat dilakukan dalam mencapai tujuan konteks suatu negara, contohnya adalah pengurangan kemiskinan ataupun mengurangi kesenjangan. Kemudian ada rekomendasi sebagian besar terkait dengan perubahan kebijakan. Jadi tentunya dari analisis public expenditure review tadi itu akan kelihatan mana hal-hal yang menjadi bottleneck. Nah, hal-hal yang menjadi bottleneck tersebut tentunya perlu dibuat sebuah terobosan agar hal-hal tersebut bisa terfasilitasi dan agar beberapa hambatan atau sumbatan-sumbatan tadi bisa terselesaikan dengan baik sehingga harapan untuk pencapaian efektivitas tujuan itu dapat segera tercapai. Nah, ini adalah contohnya analisis yang terbaru tentang Moldova Education Peer. Nanti khusus Indonesia, datanya terbaru juga menyinggung tentang isu COVID-nya, meskipun bukan isu COVID yang dilakukan publikasinya di tahun 2020. Nah, ini tentang PR sektor pendidikan di Moldova contohnya. Misalnya, dia bicara tentang reformasi mekanisme pembiayaan untuk pendidikan vokasi. Dan di sini intinya adalah bagaimana rekomendasi itu bisa digunakan untuk meningkatkan transparansi biaya pendidikan vokasi dan pendidikan tingginya. Kemudian di dalam rekomendasi mengenalkan per capita based financing for preschool education. Jadi memang ada beberapa kebutuhan-kebutuhan per kapita peserta didik itu yang harus dipenuhi oleh negara. Jadi nanti di dalam beberapa manajemen pendidikan di situ akan ketahuan. Jadi per orang yang akan mengikuti kegiatan belajar mengajar di tingkat SD, SMP, bahkan tingkat preschool ataupun di tingkat perguruan tinggi itu butuh biaya berapa. Jadi ada yang base-nya itu sifatnya adalah fixed cost-nya berapa, kemudian variabel cost-nya berapa. Nah, ini yang akan jadi dasar untuk menghitung setiap siswa, tiap mahasiswa itu punya kebutuhan pembiayaan berapa besar kebutuhan pembiayaan di setiap mahasiswa yang harus dilakukan oleh pemerintah. Jadi mengubah mandat dari PR yang dilakukan oleh sektor pendidikan di Moldova, ada perubahan mandat dari sekolah yang awalnya dilakukan oleh tingkat provinsi misalnya, kemudian itu bisa dilakukan oleh tingkat kabupaten kota. Justru hal itu sudah dilakukan di Indonesia. Kemudian kerangka kelembagaan yang dibahas di sini tentang public finance management ya. Bagaimana kerangka kebijakannya. Nah, kalau nanti di Indonesia kerangka kebijakannya di sektor pusat, di sektor daerah itu ada memiliki payung HKPD yang tadi kita bahas. Kemudian ada public investment manajemennya. Bagaimana public investment manajemennya di Indonesia, apakah dikelola murni oleh APBN atau ada lembaga-lembaga tertentu seperti trust fund tertentu yang digunakan untuk membiayai kebutuhan investasi publiknya. Kemudian bagaimana administrasi pendapatan, manajemen hutang negara, kemudian kontrol terhadap aktivitas kuasi fiskal dan kewajiban kontingensi juga seperti bencana. Nah, hal-hal tersebut ini adalah aspek yang jadi kerangka kelembagaan pengelolaan belanja publik yang dilakukan di suatu negara. Nah, fokus PR karena ini dikembangkan oleh World Bank fokus pada poverty dan inequality, maka
sebagian besar analisis PR dilakukan untuk melihat efektivitas dan efisiensi dari belanja negara, belanja daerah untuk seberapa besar dia mampu mencapai target utama poverty dan inequality. Jadi kemudian dari situ dilihat sektor-sektor kuncinya. Nah, karena itulah tadi insiden analisis itu dilakukan, yaitu seperti sektor pendidikan dan kesehatan. Nah, hal ini sering dikombinasikan dengan belanja privat juga. Jadi ada kombinasi antara belanja publiknya dan belanja privat. Jadi eh, jika dimungkinkan ada sumber-sumber pembiayaan yang lain, ini akan menjadi hal yang baik untuk diidentifikasi untuk mendorong pencapaian target utamanya adalah kemiskinan dan ketimpangan. Kemudian analisis pajak terhadap sektor tertentu, kemudian pemerataan geografis antar daerah, kemudian akses kemampuan untuk atau affordability terhadap layanan dasar, dan sampai dengan kesetaraan gender. Jadi ini adalah fokus-fokus utama dari PR dengan uh, perbandingan tujuannya adalah poverty dan inequality. Jadi ini adalah perbandingannya, misalnya ini di daerah tertentu ada Minsk, ini ada di Ukraina misalnya contohnya. Kemudian ini adalah metode analisisnya. Jadi apa yang perlu dilakukan pertama adalah kita perlu benchmarking dulu. Jadi oleh karena itu di dalam analisis dari PR maka akan sering dilihat dilakukan benchmarking. Jadi suatu daerah itu dibandingkan dengan daerah lain ada di mana sih? Bagaimana misalnya kalau kita bicara tentang DKI ya bisa atau Jawa Tengah itu bisa dibandingkan dengan seluruh provinsi di Jawa. Nah, tentunya perbandingannya juga harus apple to apple. Ya, hal itu yang digunakan sebagai basis ketika kita melakukan tahap pertama yaitu benchmarking. Kemudian analisis bisa dilakukan juga dengan analisis regresi menggunakan anggaran dan data survei. Jadi analisis ini yang tadi dikatakan sebagai data sharing. Jadi selain kita melihat kualitas belanjanya terhadap target capaian kita, kita juga mendorong untuk menggunakan beberapa data lain sebagai external validity atau validitas eksternal dalam analisis kita. Kemudian untuk melihat efektivitas dan efisiensi, untuk melihat efektivitasnya kita bisa membandingkan dengan melakukan simulasi dengan model CGE misalnya Computable General Equilibrium untuk melihat impact suatu kebijakan terhadap pencapaian tujuannya. Atau ketika kita melihat kita menggunakan analisis efisiensi, kita bisa menggunakan melalui DEA atau data envelope analysis, sampai kemudian kita melihat public expenditure tracking survey. Jadi ini adalah benchmarking penyediaan kesehatan di Belarus misalnya. Jadi ini adalah analisis benchmarkingnya. Jadi dibandingkan dulu Belarus ini ada di mana, kemudian dibandingkan dulu misalnya ini terkait dengan ketersediaan apa tempat tidur, kemudian di sini terkait dengan workforce-nya. Kemudian ini sama dibandingkan dulu situasinya seperti apa. Nah, ini kalau kita melihat analisis efektivitasnya. Jadi apa yang kita lihat di sini adalah kita membandingkan data anggaran, budget allocation-nya dengan data yang lain, data teacher salary atau data assessment, kemudian ada kemampuan PISA-nya, ada reading-nya, math sama science-nya. Jadi dilihat budget allocation-nya dibandingkan dengan isu-isu yang lain. Jadi ini adalah salah satu teknik untuk menganalisis isu di sektor menganalisis PR dengan membandingkan dengan data-data yang lain. Ini adalah analisis DA-nya. Ini adalah contoh analisis DA di
Georgia tentang perlindungan sosial. Jadi melihat Georgia ternyata ada 0,63. Jadi dia masuk ke efisien atau tidak. Oh, ternyata di health spending dia ada di 0,55. Oh, ternyata dia masih kurang efisien. Nah, hal-hal ini yang digunakan, ada alat analisis lain yang digunakan untuk membandingkan atau untuk mengolah data PR tadi dengan analisis yang lebih advance. Nah, hal-hal yang selalu ada hal-hal yang menarik. Kenapa ini kemudian sangat dianjurkan? Karena selalu ada hal yang menarik ketika kita mengintegrasikan data anggaran dengan data survei atau data makro. Jadi misalnya di Georgia itu bisa dilihat dampak pengurangan kemiskinan dari dana pensiunnya, kemudian dampak belanja sosial terhadap ketimpangan atau Gini di Uruguay, kemudian di Yordania ada dampak distribusi tarif masyarakat terhadap kesejahteraan dan seterusnya. Kemudian ada juga yang kalau tadi data survei di tingkat household atau di tingkat rumah tangga, ada juga yang dilakukan di sektor privat. Di Belarusia misalnya dilihat bagaimana dampak subsidi di sektor pertanian terhadap kinerja produktivitas petaninya. Ada di Azerbaijan juga demikian terkait dengan subsidi petani terhadap produktivitas pertaniannya. Di Armenia dia melihat ketimpangan pembayaran PPN, kepatuhan pembayaran PPN oleh perusahaan-perusahaan. Kemudian ada analisis lain yang menggunakan GIS untuk menganalisis lokasi sekolah, apakah investasi pendidikan di daerah tersebut efisien. Kemudian ada juga penghitungan economic return dari belanja publik, kemudian analisis regresi untuk mengestimasi skala ekonomi belanja publik. Nah, berikutnya juga tentang bagaimana analisis skenario permodalan pemilihan kebijakan dilakukan untuk mengukur dampak fiskal tersebut. Nah, ini adalah contoh PR di Serbia dan rekomendasi-rekomendasi yang disampaikan dalam PR. Nah, tren praktik baiknya analisis PR bisa digunakan bahwa apa yang digunakan oleh World Bank atau Bank Dunia dalam menganalisis kemiskinan dan ketimpangan fokus pada penggunaan data. Jadi ternyata ada kaitan yang erat bagaimana penganggaran sebuah negara, sebuah daerah itu dilakukan dengan pencapaian target-target pembangunan, khususnya di pengurangan kemiskinan dan pengurangan ketimpangan. Ada juga yang data-data tersebut digunakan untuk pendekatan programatik, kemudian cakupan pemerintah, bisa dilihat dari situ ada fokus terhadap variasi dalam belanja dan kinerja lintas pemerintah daerah, ataupun di perbandingan geospasial dan benchmarking. Nah, keterbatasan utama di dalam analisis PR ini khususnya adalah data pembandingnya. Jadi rata-rata memang hanya sampai sebatas data efisiensi belanja, efektivitas belanja, dan seterusnya. Tapi ketika data efektivitas dan efisiensi itu kemudian ingin diintegrasikan dengan data-data lain, ini kadang-kadang yang menjadi tantangan utamanya. Nah, implementasi rekomendasi sangat bergantung pada pemerintah. Jadi tantangannya adalah bagaimana ketika sebuah studi PR itu dilakukan, bagaimana rekomendasi itu bisa diterapkan oleh pemerintah. Kemudian ada ekonomi politik dan ketepatan waktu di dalam pengambilan keputusan penganggaran. Oke, itu adalah pembahasan kita tentang PR yang nantinya akan jadi sangat bermanfaat dalam analisis pemerintah daerah setelah kita sebelumnya melakukan analisis terhadap kinerja pendapatan, bagaimana pendapatan itu bisa ditingkatkan melalui optimalisasi sektor-sektor unggulan di suatu daerah. Demikian, kita berjumpa pada sesi selanjutnya.